Incoterms merupakan singkatan dari International Commercial Terms atau istilah komersial internasional. Istilah ini merupakan suatu terminologi atau ketentuan yang digunakan para pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi atau kontrak. Istilah komersial internasional juga berisi semua tugas, risiko, dan biaya yang bersangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian barang berskala internasional. International Commercial Terms dikeluarkan oleh Non-Governmental Organization atau NGO, International Chamber of Commerce atau ICC pada tahun 1936. Tujuan International Commercial Terms pertama, membeli ketentuan pengiriman bagi importir dan ekspor. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban ditanggung oleh importir dan eksportir. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahan tanggung jawab di antara eksportir dan importir. Jenis-jenis Incoterms. Yang pertama ada EXW atau nama tempat penyerahan. Jika dalam kontrak terdapat keterangan EXW, maka pembeli akan menanggung semua biaya asuransi, transportasi, dan risiko yang mungkin terjadi saat barang diantar. Biaya yang ditangguhkan pembeli termasuk biaya pengantaran dari gudang penjual hingga tempat pembeli. Namun biaya loading bisa dibebankan kepada penjual dengan menyertakan keterangan EXW memindahkan barang dari gudang pembeli ke truk. Risiko biaya ditangguhkan oleh penjual. Yang kedua ada Free on Board atau FOB, merupakan istilah yang digunakan untuk mengirimkan barang via laut. FOB berarti penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga pelabuhan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Penjual juga bertanggung jawab dalam proses ekspor dengan negaranya. Yang ketiga ada Free Carrier atau FCA. FCA merupakan istilah yang banyak digunakan dalam segala jenis transportasi, mulai dari darat, laut, udara, maupun transportasi multimoda. Penyerahan dengan FCA dilakukan dengan tempat pengangkutan pada saat penyerahan terjadi, peralihan risiko penjual kepada pembeli, pembiayaan pengiriman, dan risiko barang yang ditangguhkan oleh pembeli. Jenis-jenis Incoterms. Keempat, Carrier Insurance Paid atau CIP. Dalam istilah CIP, penjual wajib membayar asuransi kargo dari risiko dan kehilangan barang saat diantar. CIP juga mewajibkan pembeli untuk melakukan export clearance. Yang kelima, Carrier Insurance Freight atau CIF. Dalam CIF, penjual berkewajiban untuk bekerja sama membayar asuransi yang digunakan. Juga harus menjangkau area risiko dan durasi perjalanan seperti yang disebutkan dalam kontrak penjualan, serta menyediakan polis atau sertifikat asuransi bersama dengan dokumen lain yang disepakati. Polis atau sertifikat asuransi bersama dengan dokumen-dokumen lain yang diserahkan. Keenam, Coast Freight atau CFR. CFR merupakan ketentuan yang digunakan untuk mengirim melalui jalur laut. Menyerahkan barang dengan CFR dilakukan di atas kapal, namun ongkos angkut sudah dibayarkan penjual sampai pelabuhan tujuan. Yang ketujuh, ada Carrier Paid TO atau CPT. CPT merupakan istilah yang digunakan segala jenis modal transportasi. CPT merupakan risiko kehilangan ditangguhkan oleh penjual sehingga barang sampai ke carrier. Jenis-jenis Incoterms yang ke-8 ada Divided at Place atau DAP. DAP merupakan ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati. Dengan selesai proses import clearing,
penjual wajib mengantarkan barang hingga tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kesembilan, ada Delivered at Terminal atau DAT. DAT merupakan ketentuan yang dapat digunakan untuk segala jenis transportasi. Dalam term ini, penjual bertanggung jawab untuk memilih jenis transportasi yang akan digunakan untuk mengantarkan barang. Yang ke-10 ada Deferred Dative Phase. Istilah DDP berfokus pada tanggung jawab penuh penjual mulai dari import clearance hingga pembayaran biaya masuk dan pajak. DDP dapat digunakan pada segala jenis moda transport. Sistem pembayaran ekspor. Yang kedua ada Documentary Collection. Jadi pembayaran ekspor-impor yang satu ini mengharuskan setiap pedagang atau eksportir menyerahkan beberapa dokumen ke bank eksportir. Dokumen yang diserahkan tersebut pun selanjutnya akan diserahkan dan diteruskan ke bank importir. Setelah mendapatkan perintah bayar, maka bank eksportir akan melakukan pembayaran ke bank importir. Yang ketiga adalah letter of credit. Metode pembayaran dalam kegiatan ekspor-impor lainnya adalah letter of credit. Dalam metode ini, importir memerlukan jaminan dari bank. Jaminan dari bank atas nama importir dilakukan sebagai sebuah kesepakatan bahwa importir membayar ke pihak bank ekspor ketika semua syarat. Yang keempat ada consignment. Metode pembayaran ini, ekspor-impor lain dapat dilakukan adalah consignment. Metode ini mengharuskan ekspor untuk mengirimkan barang lebih dahulu. Pembayaran pun dilakukan importir jika dan hanya ketika barang sudah terjual. Biasanya karena ada keterbatasan ekspor dalam promosi penjualan barang, hal ini membuat pembayaran barang ekspor dilakukan dengan cara konsinyasi. Konsinyasi sendiri memiliki arti penjual atau dalam hal eksportir menitipkan barang untuk dijual oleh importir. Biasanya para eksportir mempunyai modal yang besar atau cukup sehingga tidak perlu risau dengan modal yang dikeluarkan. Yang kelima ada open account. Metode pembayaran ekspor-impor yang terakhir bernama open account. Pembayaran ini justru memiliki cara kerja kebalikan dari pembayaran di muka. Open account sendiri meminta pembayar dikirim terlebih dahulu oleh eksportir. Jadi pembayaran baru akan terjadi dilakukan setelah importir menerima barang. Metode pembayaran jenis ini memiliki kecondongan keuntungan pihak importir sehingga pihak importir bisa menerima barang terlebih dahulu sebelum membayarnya. Namun di sisi lain risiko terbesar ditanggung oleh pihak eksportir. Pihak eksportir menanggung risiko keterlambatan pembayaran atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ekspor-impor. Yang pertama, memperhatikan adanya biaya transaksi dan juga bunga yang dimiliki oleh masing-masing metode pembayaran. Yang kedua, hal-hal yang bisa saling menguntungkan kedua belah pihak adalah melakukan transaksi dengan DP atau memberikan sebagian uang dengan telegraphic transfer, kemudian bisa membayar sisanya dengan letter of credit atau LC.